Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kama qala Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmadu wa nasta'inuhu, kita memuji dan minta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita memohon kepada Allah agar dijauh daripada kejahatan-kejahatan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kalimat ini kita dihidupkan, dan dengan kalimat ini kita akan dimatikan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya bin nafsi wa taqallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersaksi kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ingatlah, semua persaksian kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka Allah akan bertanya kepada kita, sampai di mana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita melaksanakan salat 5 waktu sesuai yang dianjurkan Allah? Sudah kita melaksanakan perintah Allah? Sudah kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita meninggalkan seluruh larangan yang Allah larang kepada kita? Kalau seandainya belum, Allah sisakan hidup pada kita saat ini, Allah masih sisakan nyawa pada kita saat ini, agar kita kembali kepada Allah. Hasibu qabla an tuhasibu, hitunglah diri kalian kata Allah sebelum kalian akan hisab kata Allah. Maka sisa umurnya Allah berikan kepada kita pada saat ini, Allah gunakan agar kita kembali kepada Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk niat tujuan kita semata-mata, agar kita kembali kepada Allah. Allah tinggalkan kita di antara saudara-saudara kita, yang di antara teman-teman kita yang dahulu satu SD bersama kita, yang dulu satu SMP bersama kita, yang satu SMA bersama kita, yang satu dulu mungkin pernah satu bangku kuliah bersama kita. Kenapa? Di antara mereka sudah ada yang Allah panggil, dan di antara mereka kenapa Allah masih sisakan kita? Allah tahu akan dosa-dosa kita, Allah tahu akan kekurangan ibadah kita, Allah sisakan diri kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersaksi kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita bangun pagi hari ini kita baca doa? Kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Rasulullah ajarkan kepada kita, kalaulah seandainya manusia paham dan tahu bagaimana arti daripada doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka setiap hari dia akan meneteskan air matanya dia. Setiap hari dia akan bermunajat kepada Allah SWT. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan kami dari tidur kami yang sementara, dari mati kami yang sementara, di antara saudara-saudara kami yang hari ini Engkau ambil nyawanya ya Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini mereka ada di rumah sakit? Berapa banyak saudara kita yang hari ini mereka dilalaikan dengan dunia mereka, yang belum menyempatkan diri mereka untuk pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Berapa banyak mereka disibukkan oleh perdagangan mereka, pada Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau seandainya ada perintah sholat, kamu laksanakan ibadah kepada Allah SWT, silakan kamu cari dunia kamu kata Allah SWT. Kaum muslimin rahmati Allah SWT. Kadang-kadang ketika kita bangun di pagi hari, bukan Allah yang kita cari, bukan Allah yang kita cari. Yang kita cari apa? HP kita, handphone kita. Bukan kitanya baca doa, bukan kitanya berwudu, kita bersuci, tapi yang kita cari adalah HP-nya kita. Kehilangan kita bingungnya luar biasa.
Tapi bagaimana? Apakah kita bingung kalau seandainya pada saat itu Allah ambil nyawa kita? Kalau seandainya saat itu Allah ambil iman kita? Bingungkah kita? Mana rasa kecemasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah cinta dan sayang kepada kita. Allah panggil kita orang-orang yang beriman, orang yang bersaksi tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tanamkan rasa takut kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut bahwa Allah melihat setiap yang kamu lakukan. Setiap HP yang kamu pegang lihat oleh Allah SWT. Baik yang kamu lihat, buruk yang kamu lihat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak tidur lalu hanya sekejap. Di kamar yang gelap kita lihat apa yang kita lihat. Di kamar yang sepi apa yang kita lihat. Di kamar mandi apa yang kita lihat. Sudahkah kita gunakan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Kalau seandainya belum, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wahai manusia, kata Allah, suatu saat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Tangan kamu gunakan untuk apa? Untuk megang HP. Lihat apa kamu dengan HP kamu? Apakah kamu lihat kebesaran Allah? Kamu baca Al-Quran? Kamu dengar ceramah? Dengar tausiah? Atau kamu bermaksiat dengan HP yang Allah berikan ilmu kekuatan kepada kita? Ingat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kemudian kaki kita langkahkan kemana? Sudahkah kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita datang ke masjid hanya pada hari Jumat saja? Atau kita datang ke masjid hanya pada hari raya saja? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, usikum wa ya binafsiyatakallah. Tidak ada kematian yang kita jadwalkan datangnya. Tidak ada jamin buat kita akan hidup hari ini, di siang hari ini, di sore hari ini, di malam hari ini. Boleh jadi Allah akan panggil kita hari ini. Boleh jadi kita panggil besok, Allah panggil kita. Sudahkah kita siap menghadap Allah? Maka Allah ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ingatkan, janganlah kalian mati kecuali kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mati kecuali kalian di akhir kalian mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hari ini kita lebih takut kepada makhluk. Kita malu mengucapkan dari mulut kita kata-kata Allah. Kita mengatakan oh my God. Kita mengatakan oh my God. Demi Tuhan yang di atas, demi yang di atas, demi yang tergantung di atas. Ada apa di atas? Kenapa mulut kita berat untuk mengucapkan kata Allah? Kenapa mulut kita berat untuk mengatakan subhanallah? Kenapa mulut kita berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Padahal dengan kalimat ini kita dihidupkan di dunia ini. Dengan kalimat ini kita akan dimatikan di dunia ini. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati, maka kalau di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita lantunkan kalimat itu di pagi hari ini? Sudahkah kita berzikir kepada Allah di pagi hari ini? Yakinkah kita di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka dalam kaidah usul fiqh mengatakan al-'adah muhakamah. Kebiasaan bisa menjadikan suatu hukum buat dua diri kita. Kalau hari ini kita biasa mengatakan oh my God, maka di akhir kalimat kita akan keluar oh my God. Kalau pada akhir kalimat kita sering mengucapkan hidup kita mengatakan tergantung pada yang di atas, maka di akhir kalimat kita akan keluar tergantung pada yang di atas. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita biasakan itu akan terlaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Rasulullah mengatakan, Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Rasulullah mengingatkan kepada kita, hiduplah sesuka hati kalian. Kalian ingin berbuat maksiat silakan. Kalian ingin berzina silakan. Kalian ingin berjudi silakan. Kalian ingin menentang hukum Allah silakan. Kata Rasulullah SAW. Tapi ingat, kata Rasulullah, fa innaka mayyit.
Ingatlah kata Allah bahwa kamu pasti kamu pasti akan mati, kata Allah. Kata Rasulullah, dan pasti kamu akan tinggalkan dunia ini, dan setelah itu kamu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu orang tua kami meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kami kembali ke Indonesia dari Jepang. Kemudian hari ini usikum ayyamin taqallah faqad fazal muttaqun. Hari ini ketika kita bangun di pagi hari ini, sudahkah kita telepon orang tua kita? Sudahkah kita membicarakan kepada orang tua tentang kebaikan? Sudahkah kita hubungi orang tua kita di hari ini? Sudahkah kita berbakti pada orang tua kita di hari ini? Kadang-kadang kita lebih mendengar panggilan teman kita, temagun kita di pagi hari, teman kita WhatsApp di pagi hari. Apa kabarnya? Pagi hari ini kita telepon teman kita janjian di mana makan siangnya hari ini. Kenapa? Kita jauh-jauh mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami di akhir kalimat kemarin Bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Anaknya berkumpul semuanya. Almarhum B.J. Habibie mengatakan, kalau seandainya aku tahu, kata almarhum B.J. Habibie, ilmu akhirat itu jauh lebih penting dibandingkan ilmu dunia, maka aku tidak akan berangkat ke Jerman untuk menuntut ilmu dunia, karena pentingnya ilmu akhirat. Di akhir hayatnya aku, anak yang aku rindukan, kata beliau, anak yang aku rindukan ada di samping aku, yang nanti memandikan jenazahku, mengafani jenazahku, ketika itu tidak hadir bersamaku. Hari ini kita mencari surganya Allah jauh di luar sana. Kita senyum kita sama atasan kita, senyum kita sama teman-teman kita, minum kopi kita bersama teman-teman kita, kita cari dunia bersama-sama teman-teman kita. Lupa kita dengan orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Kita cari surga, padahal surga itu ada dalam rumah kita sendiri. Lihat di WhatsApp kita, lihat di HP kita, adakah foto orang tua kita terpampang di HP kita? Sudahkah kita pagi hari ini menghubungi orang tua kita, Pak, Ma, Ayah, Ma, kabar kino, Ma, Allah makan, Ma, Allah sumayang, Ma, libat tanyo kagaya, Ma. Awak kini kau lebih peduli ke orang lain daripada keluarga awak. Kawan awak sanjuang luar biasa, adik kakak awak lupa, ama ayah awak lupa. Awak kau lebih mengagungkan orang lain daripada keluarga awak seorang. Awak cari kisah orang lain. Ada kisahnya siapa yang terhebat dunia kau. Bono tomo ini siapa yang terhebat. Banyak orang-orang hebat di dunia kau. Awak cari sejarah orang di dunia kau yang hebat-hebat, agar awak sukses dunia dan akhirat. Tapi lupa sejarah orang tua awak. Lupa sejarah orang tua awak. Lihat sisi orang gaya awak. Bawa orang gaya awak dulu malayan awak. Bawa orang tua dulu menggadangan awak. Bakure haya awak. Bakaringai dingin arah awak. Badarah haya awak. Diberang di orang. Letakkan ada awak cari sejarah orang lain, tapi sejarah gaya awak lupakan. Rasulullah SAW katakan, ridallah fi ridal walidaini, wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Kalau kita ingin sukses dunia kita, sukses akhirat kita, muliakan orang tua kita. Hari ini kami berdiri di sini, izin Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kami pakai sekarang adalah baju almarhum bapak kami yang terakhir kami yang kami mandikan kemarin. Kalau hari ini kita tidak bisa menjadi anak yang soleh, kalau hari ini kita belum mampu untuk menjadi anak yang soleh yang berbakti pada orang tua kita, jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang bisa mematikan jenazah kita, yang bisa mengafani jenazah kita, yang bisa menyolatkan jenazah kita, yang bisa mengantarkan jenazah kita ke liang lahat. Adakah anak-anak kita di samping kita? Mungkin kita belum sukses menjadi anak yang soleh, mungkin kita belum berhasil menjadi anak yang soleh, tapi jangan putus asa untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang akan memandikan jenazah kita nantinya. Kadang-kadang orang tua kita meninggal dunia,
kita panggil orang lain untuk mandikan jenazahnya. Kadang-kadang ibu kita meninggal dunia, kita panggil orang lain, kita bayar orang lain untuk memandikan jenazah orang tua kita. Di mana diri kita? Mana iman kita? Mana bakti kita sama orang tua kita yang telah bersifat darah melahirkan kita? Mana bakti kita pada orang tua kita? Kaum muslimin dirahmati Allah SWT, kematian tidak bisa kita jadwalkan, tapi kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, untuk menjadi seorang anak yang soleh dan menjadikan anak-anak yang kita yang soleh, kesempatan kita sekarang. Kami waktu di Jepang, setiap hari kami telepon orang tua kami. Pagi bangun tidur kami telepon, "Mak ya, sehat mak ya." Siang nanti kami sebelum kerja meeting, kami telepon orang tua, "Mak ya, hari ini mau meeting, mohon didoakan." Malam nanti menjelang tidur kami telepon lagi. Kadang-kadang ada lima kali kami telepon. Itu pun minggu lalu orang tua kami telepon. Pada bulan 8 kemarin Agustus kami baru balik dari kampung. Ayah mengatakan, "Nak baliklah." Kemudian kami hari Rabu kemarin balik. Hari Rabu kemarin kami balik. Alhamdulillah kami sempat nyuapin orang tua. Sempat kami ganti pakaian orang tua. Kakak kami yang pada hari ini hadir juga, yang terus setiap hari menggantikan pakaian orang tua. Kemudian pada hari Jumat, pada hari Sabtu pagi, Jumat malam, jam 2 malam, kami bangun. Kami bangunkan pihak keluarga semuanya, kakak, adik, emak kami bangunkan. "Mak, mari kita sholat taubat. Mari kita sholat taubat. Satu rumah kita sholat taubat, sholat tahajud, kemudian sholat taubat. Ya Allah, kalaulah seandainya hari ini hari terakhir buat ayah kami untuk hidup di dunia ini, maka berikan yang terbaik buat beliau ya Allah. Tapi kalau seandainya Engkau berikan umur panjang buat beliau ya Allah, panjangkan umurnya dengan amalan soleh ya Allah." Menangis kita pagi hari sampai waktu azan subuh datang. Kemudian hari Sabtu sore harinya kita ganti pakaiannya. Kemudian kita ganti pakaiannya, dia mengatakan, "Cukup, saya sudah bersih." Malamnya dia mengembuskan nafas terakhir di depan anak-anaknya. Kemudian dia mandikan, kita kakak beradik mandikan jenazah bapak. Kemudian kami teringat, setelah kita jemput di kuburan, kita solatkan, kita jemput di jenazahnya di kuburan, menetes air mata tanpa terasa. Ya Allah, selama hidup ini kami mencoba untuk berbakti pada Engkau, wahai Bapakku. Ya Allah, kami berusaha semaksimal untuk menjadi anak yang soleh. Kalau seandainya masih ada ya Allah kesalahan dan dosa yang baik yang kami sengaja tanpa sengaja, yang kami ketahui tidak kami ketahui, mohon dimaafkan ya Allah, mohon diampuni ya Allah. Kami sempat minta maaf sebelum beliau meninggal dunia. Usikum ya minasyaitaqallah. Ini hanya kisah kami pribadi yang belum jauh daripada ketaatan kepada Allah, yang jauh daripada berbakti kepada orang tua. Dan kami berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, kita sekarang kejar dunia yang kadang-kadang hanya pertaborgana saja. Cuma kadang-kadang kita mencari surga yang kadang-kadang jauh di luar sana, tanpa kita memedulikan surga sekarang yang ada di rumah kita sendiri. Maka kami ingatkan diri kami pribadi khususnya, sebelum kita menyesal, sebelum kita ditinggalkan sama orang tua kita, rangkullah mereka, ciumlah mereka, dangkul mereka, dekuk mereka, suapin mereka selagi mereka masih ada di dunia ini. Kalau tidak, kita akan menyesal. Apa gunanya nanti kita menyesal di kuburan? Apa kita gunanya tatapin fotonya, kita ratapin fotonya, kita ke kuburan, seember pun air mata kita, selautan pun air mata kita tidak akan berguna kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Maka kesempatan itu ada pada hari kita saat ini. Jadikan mereka orang yang paling kita muliai setelah Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah akan jaminkan dunia buat kita kalau kita berbakti dan kita menjadi anak yang soleh. Kaum muslimin ya rahmati Allah SWT, sampai kapan kita harus berbakti pada orang tua kita? Sampai orang tua kita meninggal? Tidak. Sampai kapan kita berbakti? Sampai kitanya meninggal dunia.
Kalau orang kita masih meninggal dunia, ada cara berbakti pada keluarganya dia, kepada saudara orang tua kita. Kalau tidak, jadilah anak yang soleh yang berbakti kepada Allah. Jadikan amal jariah, sedekah jariah, awaladin solin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Sudahkah kita berdoa kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia? Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Sudahkah hari ini kita berdoa buat mereka? Kalau seandainya belum, nyawa Masya Allah pinjamkan buat kita. Kesempatan kita sekarang, doalah buat mereka. Itulah surganya kita, itulah dunia dan akhiratnya kita sebelum kita menutup mata. Dalam surah Nahl Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah mengatakan, sampai kapan kita beribadah kepada Allah SWT? Sampai kitanya mati. Kalau hari ini kita mati, sampai hari ini kita beribadah. Kalau besok Allah takdirkan kita mati, sampai besok kita beribadah. Solat tidak lama, puasa tidak lama, zakat tidak lama, sampai kitanya mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamunya mati. Kemudian Rasulullah mengatakan, sebelum kami tutup khutbah ini, ada peringatan terakhir daripada Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati dengan langkah kaki kalian yang terakhir kali. Jangan-jangan di langkah kaki kalian yang terakhir kali, di situ malaikat maut sedang menanti kalian. Kalau seandainya langkah kaki yang kita langkahkan untuk pergi ke rumah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, Allah jaminkan surganya. Tapi hati-hati, kalau seandainya langkah kaki yang terakhir kali yang kita langkahkan dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, inna adzabil syadid. Azab Allah sangatlah pedih. Neraka jahanam akan menunggu kita. Maka oleh karena itulah, hati-hati sebelum kita melangkahkan kaki kita di rumah kita. Ya Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan di langkah kita yang terakhir kali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jadikan kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hada wa astaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asan lil bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ikhwatil bararah, fi hadhihi al-munasabati al-ghali was-sa'idah jadiru min an nashkurallah azza wa jalla jadida syukran azima syukri alladhi wahabana ni'matan wa firatan haitsu la nastati'u an nahsubah yutabiqu bi qouli ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Allah ta'ala aidan qul law kana al-bahru midada li kalimat rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimislihi madada. Tahiyatan wa salaman daimaini ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalallahu kafatan lil anam walidul haq walibtil batil min hadi dunya al faniyah. Usikum wa yamin nafsi taqwallaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kan karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aidan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa du'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamin takfirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا يا الله في سكرة الموت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين والعلماء. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمجاهدين والمجاهدات المستضعفين في فلسطين وغزة. ورفع اللهم انصر بلاد الإسلام من القوم الكافرين والمنافقين والمشركين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا وادخلهما يا الله إلى الجنة الفردوس أعلى بلا عقاب وبلا حساب وحرمهما يا الله من عذاب القبر عذاب النار. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله فتى رزاق ذو القوة المتين يا المنان يا المنان يا المنان. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayang dan kasihlah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi kami ya Allah ketika mereka masih hidup ya Allah. Ya Allah, hari ini ya Allah, kalau kami belum bisa berbakti 100% semaksimal mungkin pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah, yang berbakti kepada orang tua, yang akan memandikan jenazah kami nantinya Allah, yang akan mengafani jenazah kami nantinya Allah, yang menyolatkan jenazah kami nantinya Allah, yang akan menerima jenazah kami di kubur nantinya Allah. Ya Allah ya Rahman, orang tua kami telah melahirkan, ibu kami bersimpahkan darah ya Allah, melahirkan kami, membesarkan kami. Bahkan ketika ada pilihan ya Allah antara hidup dan mati, ibu kami milih untuk mati demi melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, bapak kami berkeringat ya Allah, bahkan berkeringat darah mereka yang berjuang untuk pertahankan kami sehingga kami bisa besar sekarang ini ya Allah, bisa kuliah ya Allah, bisa bekerja. Kadang-kadang kami lupa dengan mereka ya Allah, kadang-kadang kami lupa dengan mereka ya Allah, lupa dengan jasa mereka ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya mereka masih hidup, muliakanlah mereka ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya mereka telah meninggal ya Allah, jadikanlah semua amal jariahnya, amal ibadahnya menjadi amalan surga ya Allah. Jadikan mereka ahli surga firdausnya engkau Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibnallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'ti bil 'afwi wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurul azim yazkurkum wa la dzikrillahi akbar wa aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu